kasih saudara moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya, Pak Juri MPD. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ketua STKIP Persada Khatulistiwa Sintang, Bapak Didin Saprudin MSI. Yang saya hormati Ibu Pusnika MPD selaku Ketua Prodi PPKN STKIP Persada Khatulistiwa Sintang. Yang saya hormati pembicara pertama Bapak Dr. Epin Sapudin MPD. Yang saya hormati Ibu Dr. Anita Trisyana SPD MH. Dan yang saya hormati para panitia pelaksana kegiatan serta para peserta webinar dimanapun berada. Pertama-tama izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan hasil pemikiran saya. Saya izin juga untuk membagikan ini slide ya, untuk bisa di sebentar ya. Maaf panitia, bisa dibantu untuk slide karena saya tidak bisa menampilkan dari sini. Maaf panitia, bisa dibantu? Ya, sebentar. Iya Bu. Ya. Oke. Sambil menunggu panitia, karena waktu berjalan, saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan hasil pemikiran dan merupakan tulisan saya terkait dengan persoalan implementasi nilai luhur Pancasila dalam memperkuat komitmen kebangsaan. Nah, berkaitan dengan hal itu, saya mulai dari latar belakang yang menjadi latar belakang kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Pertama-tama, bangsa Indonesia pada saat ini saya ibaratkan seperti sebuah fenomena kusut, di mana fenomena-fenomena ini sudah disampaikan oleh para pembicara tadi, pembicara 1 dan pembicara 2, sebagian persoalan-persoalan yang menyangkut tentang permasalahan bangsa dan negara Indonesia slide ketiga itu ya. Nah, berkaitan dengan itu ya, persoalan-persoalan ini bagaimana posisi kita sebagai warga negara dalam menghadapi hal ini, termasuk persoalan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan tentunya tadi yang disampaikan pembicara kedua juga persoalan tentang nilai, norma, moral, etika, bahkan karakter warga negara itu sendiri. Nah, apakah yang terjadi? Jadi tadi sudah disampaikan juga terjadi berbagai hal berkaitan dengan fenomena kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia ini, seperti yang kita ketahui sejak perubahan era dari era Orde Baru, Orde Lama, kemudian munculnya era reformasi, menyebabkan adanya perubahan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Nah, hal ini membawa dampak bagi perubahan pandangan bangsa Indonesia, termasuk para kaum muda tadi, milenial tadi, tentang apa esensi dari nilai bangsa dan karakter dari bangsa Indonesia itu sendiri yang bersumber pada Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, slide berikutnya. Pancasila sebagai ideologi negara itu merupakan dasar dari pandangan dan falsafah hidup bangsa Indonesia. Nah, sebagai pandangan dan falsafah hidup bangsa Indonesia, ya, Pancasila itu diidentikan sebagai satu nilai dasar yang sudah ada sejak nenek moyang bangsa kita dahulu. Nah, nilai-nilai ini sebenarnya sudah ada sejak dahulu kala yang digali dari nilai luhur yang merupakan karakter asli bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, kemudian nilai-nilai itu ya, sebagaimana yang dikemukakan dalam hasil penelitian atau temuan dari Agus Rianto dari Binus University, menyatakan bahwa tidak ada yang dapat menyangkal bahwa Pancasila mengandung nilai luhur yang ada dan telah hidup di masyarakat.
Jadi dalam hal ini Pancasila memiliki 5 nilai dasar yang dijadikan sebagai nilai luhur bagi bangsa Indonesia. Yang dapat saya simpulkan nilai luhur itu terdapat pada kelima sila Pancasila itu sendiri, yakni dengan kata kunci misalnya sila pertama ketuhanan, sila kedua kemanusiaan, sila ketiga adalah persatuan, dan sila keempat adalah kerakyatan, dan yang kelima adalah keadilan sosial. Di mana kelima sila ini tidak bisa dilaksanakan sepotong-sepotong, melainkan harus dilaksanakan secara keseluruhan, barulah itu diakui sebagai warga negara yang baik. Nah, kita melihat sedikit tentang esensi dari sila pertama, ketuhanan. Nah, dalam sila ketuhanan ini terdapat nilai luhur yang mengakui kepercayaan dan ketakwaan kepada Tuhan. Lalu bagaimana implementasinya? Dalam pelaksanaannya yang harus dikembangkan adalah seperti sikap hormat menghormati, bekerja sama antar pemeluk agama, penganut kepercayaan, semangat membina kerukunan hidup. Nah, hal ini dipandang penting karena agama tidak hanya hubungan antara manusia dengan Tuhan, melainkan juga menyangkut hubungan manusia dengan manusia lainnya, di mana setiap manusia harus saling menghormati. Nah, itulah esensi dari sila pertama. Saya menyampaikan secara teoritis dulu. Kemudian yang kedua, sila kedua ini tentang mengakui harkat dan martabat manusia. Nah, pengakuan ini ya mutlak bahwa manusia itu memiliki persamaan derajat, hak dan kewajiban, dan harus selalu mengembangkan sikap saling mencintai sesama sebagai bentuk tenggang rasa dan teguh selera sebagai manusia. Nah, tindakan semena-mena terhadap orang lain sangat tidak dibenarkan dalam hal ini, dan manusia Indonesia harusnya berani untuk membela kebenaran dan keadilan untuk sesamanya. Nah, pada sila yang ketiga, ya, di mana sila persatuan, ya, di sini, ya, nilai luhur Pancasila yang harus kita lihat di sini adalah menempatkan persatuan dan kesatuan sebagai hal yang utama. Dalam konteks ini, ya, bangsa Indonesia atau warga negara Indonesia harus mampu mengutamakan kepentingan negara dan bangsanya di atas kepentingan baik pribadi, kepentingan bersama maupun kepentingan antar golongan. Nah, sikap ini harus dimiliki oleh bangsa Indonesia. Sedangkan sila yang keempat adalah mengutamakan musyawarah untuk mufakat sebagai ruh dari esensi musyawarah atau kesepakatan yang ada di Indonesia sebagai konsensus bersama yang harus dijunjung tinggi oleh setiap warga negara sebagai peserta musyawarah dalam negara Republik Indonesia. Konsensus ini penting karena tanpa konsensus dan menghormati keputusan yang sudah diambil bersama, maka sikap kita sebagai warga negara akan sangat mengganggu ini pada sila keempat. Nah, sedangkan sila yang terakhir adalah esensi dari sila kelima. Sila kelima ini keadilan sosial, di mana pada intinya nilai luhur yang terdapat di situ adalah kemajuan bersama dan berkeadilan sosial. Jadi warga negara Indonesia yang baik mestinya adalah selalu memperhatikan bahwa apapun yang dilakukan itu harus tetap kepada keadilan bersama, dan untuk apapun yang dilakukan itu adalah untuk membantu orang lain atau menciptakan keadilan sosial. Jadi tidak menggunakan hak miliknya untuk bertentangan dengan kemajuan atau kepentingan umum. Nah, dalam hal ini, ya ini secara teoritis ya, bahwa kajian tentang nilai luhur Pancasila ini di masyarakat pada saat ini terkhusus ya pada masa kehidupan di era reformasi seringkali dipertanyakan dalam hal mampukah kita untuk menerapkan nilai-nilai ini sebagai sesuatu yang tidak hanya bersifat teoritis melainkan kontekstual. Nah, disinilah peran kita sebagai warga negara, termasuklah kita sebagai baik guru, dosen, mahasiswa, ataupun warga sipil lainnya, bahwa kita harus memiliki komitmen untuk dapat melaksanakan kelima sila ini secara berkeseimbangan, atau tidak hanya salah satu bagian saja yang dapat memecah belah persatuan atau tidak maksimalnya pencapaian tujuan bangsa dan negara. Nah, untuk itu perlu adanya komitmen yang menjadi
harusnya menjadi kesepakatan bersama warga negara Indonesia. Apakah komitmen itu? Komitmen itu adalah yang pertama berkaitan dengan integritas. Bagaimana integritas kita sebagai sebuah masyarakat atau warga negara. Yang kedua adalah persoalan ketahanan nasional. Dan yang ketiga adalah komitmen kita dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia itu sendiri. Dan yang keempat adalah bagaimana komitmen kita tentang 4 pilar yang menjadi landasan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Nah, pertama kita lihat integritas. Integritas warga negara yang mestinya adalah warga negara atau saintis dan teknokrat, karena kita ini orang-orang ilmiah dan ilmuwan, harusnya adalah orang yang handal, berintegritas, berkepribadian mandiri, berkarakter, dan berjiwa Pancasilais sejati. Nah, mengapa saya menyatakan demikian? Ini saya kutip dari berbagai sumber, bahwa di Indonesia sebenarnya banyak yang berpendapat bahwa tidak kekurangan orang-orang pintar, orang-orang hebat dan ilmuwan, tetapi kita masih kekurangan orang-orang yang punya komitmen untuk mengutamakan kepentingan kemanusiaan dari keilmuan yang dia miliki. Nah, sebagai warga negara kita harusnya punya komitmen untuk menjadi manusia Pancasilais yang menerapkan kelima nilai dasar itu tadi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah berkaitan dengan ketahanan bangsa. Ketahanan bangsa ini harus ada, ya, komitmen kita bersama tentang bagaimana kita menjaga akhlak dan moral. Ya, tadi sudah disampaikan oleh para pembicara bagaimana akhlak dan moral atau karakter dari warga negara itu sendiri untuk ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat modern atau masyarakat di era milenial ini. Nah, bagaimana kita memiliki standar moral yang sesuai dengan amanah dari tujuan negara Indonesia merdeka itu sendiri. Yang berikutnya adalah profesionalisme. Ketahanan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh profesionalisme warga negaranya. Apapun profesi kita, apapun kedudukan kita, dimanapun kita, profesionalisme adalah hal yang utama untuk kalau negara kita mau memiliki ketahanan nasional yang tangguh. Kemudian yang ketiga, yang tidak kalah penting adalah penguasaan iptek. Jadi bangsa yang tidak mengikuti perkembangan iptek tentu akan tertinggal dari bangsa lain. Nah, sebagai warga negara, baik mahasiswa, dosen, masyarakat, guru, kita harus juga mengikuti perkembangan iptek baik dalam segala bidang kehidupan kita sehingga kita tidak tertinggal dari bangsa lain, apalagi di era milenial ini. Yang keempat adalah wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan sebagai cara pandang kita menghadapi atau melihat diri dan lingkungan kita yang tentunya harus dilandasi oleh nilai dasar Pancasila itu sendiri. Nah, yang kelima adalah ini berkaitan dengan ideologi. Ini yang dipertanyakan tentang ideologi Pancasila itu sendiri yang harusnya merupakan pilihan atau ideologi terbaik yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Yang berikutnya adalah bela negara, sikap kita untuk membela negara dan perbauran atau pergaulan internasional dan juga berkaitan dengan persoalan kewaspadaan sebagai sebuah bangsa. Yang ketiga adalah persoalan ketahanan nasional. Bangsa Indonesia berkaitan dengan ketahanan nasional mengalami tadi yang dikatakan oleh para pembicara, kondisi di mana ada pergeseran atau ada tantangan di setiap kehidupan, yakni di setiap era, sehingga kondisi dinamik bangsa ini haruslah kita pertahankan bagaimana ketangguhan dan keuletan dalam membangun agar bangsa ini tetap memiliki ketahanan nasional. Konsepsi untuk membangun kesejahteraan dan kehormatan bangsa sebagai hal yang utama, dan membina akhlak dan moral dalam hal iptek dan wawasan kebangsaan secara profesional, termasuklah aspek Ipolexosbud Hankam. Nah, ini untuk kewaspadaan untuk menciptakan ketahanan nasional. Nah, yang berikutnya adalah dinamika kehidupan berbangsa. Era yang berubah. Mohon maaf, ya. Bu, waktunya 2 menit. Baik.
dinamika kehidupan berbangsa, saya percepat ya, sejak lahirnya era reformasi, berubah dari tahun 1998, 23 tahun yang lalu, kehidupan di bangsa Indonesia mulai mengalami perubahan, di mana dinamika kehidupan berbangsa dan negara dari zaman Orde Baru berubah menjadi zaman reformasi, di mana terdapat demokrasi sebagai inti dari persoalan bangsa kita, yakni demokrasi ini bisa kebablasan menciptakan anarki jika kita tidak memperhatikan tentang nilai-nilai. Yang terakhir adalah tentang komitmen bersama kita dalam pilar kebangsaan Indonesia yang terdiri dari 3, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Nah, kata terakhir dari saya, Pancasila itu harus merupakan komitmen kebangsaan kita. Saya katakan bahwa Pancasila adalah ideologi yang telah final, atau yang saya anggap tidak perlu diperdebatkan lagi sebagai sebuah ideologi, atau Pancasila adalah the end of ideology. Demikian dapat saya sampaikan. Terima kasih. Salam Pancasila.